Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Salma. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word, seperti bagian-bagiannya dan cara menyimpan file di Microsoft Word dan lain sebagainya. Oke, kita mulai. Pertama, untuk membuka Microsoft Word, kita bisa klik 2 kali ataupun klik kanan dan klik open. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini saat buka. Jadi di sini akan ada file-file yang sudah pernah kita buat. Nah, untuk membuat dokumen baru, kita bisa ke blank document. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di atas pojok kanan ini disebutnya merupakan kontrol jendela atau window management. Jadi berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word. Jadi yang tanda selang ini untuk close, menutup jendela, dan di sini ada restore, jadi supaya dia mengambang seperti ini. Nah, untuk memperbesarnya lagi kita bisa klik Maximize. Dan di sini ada minimize. Seperti ini. Oke, kita pindah ke sini. Dokumen 1. Ini merupakan title bar. Nah, biasanya ini akan menampilkan judul dokumen yang sedang dibuka atau yang sedang dibuat. Nah, di sampingnya lagi ini disebut dengan Quick Access Toolbar yang berfungsi menyediakan akses cepat ke perintah yang sering digunakan. Seperti contohnya save, undo atau membatalkan tindakan, redo untuk mengulangi tindakan. Dan di sini di tanda panah ke bawah ini ada banyak quick access toolbar. Jadi bisa ditambahkan, supaya kita klik new, maka di sini akan ditambahkan new. Jadi tinggal centang saja. Nah, di samping ini ada scroll bar. Ini berfungsi untuk menggeser layar ke atas dan ke bawah. Dan di sini ada zoom control. Jadi untuk mengzoom dokumennya seperti ini atau memperkecil. Nah, di sampingnya ini disebut dengan page view. Jadi bisa read mode, ada print layout, dan juga web layout. Nah, di sini di pojok kiri bawah ada informasi berupa seperti ada berapa halaman di dokumen ini dan juga ada berapa kata atau words yang sudah kita ketik di sini. Oke, kita pergi ke type file. Nah, di type file ini ada berbagai fitur yang bisa kita gunakan, seperti new untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka file yang sudah pernah kita buat. Ini ada share, terus ini ada info. Jadi di info ini disediakan informasi seperti berapa size-nya, berapa halamannya, berapa katanya. Dan di sini ada menu save dan save as. Jadi bedanya save dan save as itu biasanya supaya saat kita mengedit dokumen, jika kita menggunakan fitur save, maka dokumen yang lama itu akan diperbarui dengan dokumen yang sudah kita edit ini. Sedangkan untuk yang save as itu biasanya itu akan dialihkan untuk membuat dokumen baru di lokasi baru juga bisa. Dan di sini ada menu print, export, close, dan juga ada more. Di sini ada account, dan di sini ada option. Nah,
di menu option ini kita bisa mengatur pengaturan crossover ya. Contohnya seperti di proofing itu, ini bisa untuk mengecek, ini untuk pengaturan mengecek grammar ataupun spelling. Jadi kalau semuanya ada merah-merah gitu di crossover kalian, jadi ini tinggal jangan dicentangin yang di sini. Dan juga seumpamanya ini ada tab draw ataupun tab apa yang tidak muncul di jendela crossover ini, jadi kalian bisa pergi ke custom ribbon dan di sini kalian tinggal centang aja, nanti dia akan muncul. Oke, kita pindah ke tab home. Nah, di tab home ini berisikan banyak fitur untuk mengedit kata seperti mengatur jenis, ukuran, gaya, warna huruf, paragraf, dan penggunaan style. Nah, di paling kiri ini ada fitur paste, jadi untuk menempelkan teks yang sudah kita salin. Di sini ada cut untuk memotong teks, ini ada copy untuk menyalin teks, ini ada format painter untuk menyalin format teks ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada group font. Nah, di font style ini kita bisa memilih jenis atau gaya huruf sesuai yang kita butuhkan ya. Di sini ada banyak pilihan gaya huruf. Nah, di sebelahnya ini ada font size. Jadi font size ini untuk mengatur ukuran font yang kita inginkan. Jadi di sini ada banyak aturan. Nah, di sampingnya ini ada increase font size. Jadi untuk memperbesar ukuran font secara bertahap ya. Nah, kalau di sebelahnya untuk memperkecil teks atau font secara bertahap ya, decrease font size. Nah, di sampingnya itu ada lagi change text. Jadi sebenarnya kita ingin teksnya itu huruf kecil semua, kita bisa menggunakan lowercase. Kalau semuanya semua teksnya huruf besar, bisa pakai uppercase. Dan juga kalau supaya ingin depannya aja yang besar, udah bisa menggunakan capitalize each word. Nah, di sampingnya lagi ini merupakan clear all formatting. Jadi ini akan menghapus semua format yang sudah kita atur. Nah, di bawahnya ini di simbol B ini merupakan bold. Jadi untuk menebalkan teks. Dan di sini ada italic untuk supaya teks itu menjadi miring gitu. Dan di sampingnya ini merupakan underline. Jadi untuk memberikan garis bawah kepada teks gitu. Dan ini merupakan strike through, yaitu untuk memberi coretan pada teks. Oke, selanjutnya di sini ada subscribe. Jadi di sini menu ini bisa digunakan untuk menempatkan teks lebih kecil di bawah teks utama. Nah, kalau di sampingnya itu superscribe itu menempatkan teks lebih kecil di atas teks utama. Nah, di sampingnya ini merupakan text effects and typography. Jadi kita bisa memberikan efek ke teks kita seperti outline, kita memberikan bayangan, reflection, dan juga glow dan lain sebagainya. Nah, di sini ada text highlight color. Jadi kita bisa memberi efek stabilo atau sorotan pada teks. Seperti ini. Nah, di sampingnya lagi ini merupakan font color. Jadi kita bisa mewarnai teks sesuai dengan yang kita butuhkan atau kita inginkan. Di sini ada banyak pilihan warna. Oke, kita selanjutnya ke grup paragraf. Di sini ada menu bullet. Jadi menu bullet ini berfungsi untuk membuat daftar berpoin ya, seperti ini.
Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan palette. Dan di sampingnya ini merupakan number. Jadi number ini untuk membuat daftar secara urutan atau bernomor. Nah, kalau kalian seumpamanya ingin memulai penomornya itu dari nomor 2 langsung, bisa pergi ke define new number format ya. Sini kalian bisa format ketik saja angka 2 atau angka yang kalian butuhkan. Nah, di sampingnya ini ada multi-level list. Sini kita bisa membuat daftar bertingkat ya. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada decrease indent. Decrease indent itu untuk menggeser teks ke kiri atau seperti menjoroknya itu ke kiri ataupun kita bisa menjoroknya ke kanan. Nah, kalau increase indent ini untuk menggeser teks ke kanan atau sedikit menjorok ke kanan. Dan di sini ada sort. Jadi di sort ini kita bisa mengurutkan teks berdasarkan abjad seperti ascending dari abjad A sampai Z ataupun descending dari Z ke A. Nah, yang simbol seperti huruf P ini merupakan show atau hide paragraph mark. Jadi ini akan menampilkan atau menyembunyikan simbol format seperti tanda enter ataupun spasi. Contohnya seperti ini. Nah, itu ada tanda titik-titik, ini merupakan tanda spasi. Oke, di sini ada rata kiri, jadi akan membuat teks rata kiri. Di sini ada rata tengah, di sini ada rata kanan dan rata kiri kanan juga. Oke, selanjutnya ada line and paragraph spacing. Jadi di sini kita bisa mengatur jarak antara baris ataupun paragrafnya. Di sini kita bisa mengatur sesuai yang kalian butuhkan. Nah, di sampingnya lagi ini ada shading. Jadi shading itu untuk memberi warna latar belakang pada teks atau paragraf. Dan sampingnya itu merupakan borders. Jadi border ini untuk kita menambahkan garis tepi pada teks atau paragraf. Ini ada banyak border seperti bottom borders, top border, border, atau all borders, dan lain sebagainya. Oke, kita pindah ke group styles. Nah, di group style ini ada pengaturan heading ya. Ada seperti heading 1 dan heading 2 untuk mengatur seperti heading 1 untuk babnya, judul bab, dan heading 2 seperti judul subbab. Nah, heading ini berguna untuk mempermudah membuat daftar isian. Nah, di sampingnya ini ada editing. Nah, di editing ini kalian ada menu advanced find. Jadi di sini kita bisa mencari sebuah kata itu dari dokumen kita. Dan juga di bawahnya ada replace. Nah, di menu replace ini untuk seumpamanya kita ingin mengganti kata aku menjadi saya. Jadi bisa menggunakan fitur replace. Jadi tidak usah lagi manual. Dan ini ada select dan add ins. Oke, kita pindah ke menu insert. Di menu insert ini di bagian menu insert ini biasanya digunakan untuk menambahkan konten seperti gambar, table, dan lain sebagainya. Di group page ini ada cover page yang pertama. Ini untuk menambahkan halaman sampul dengan desain yang udah jadi nih, dan seperti ini. Kalian bisa memberikan sampulnya yang udah jadi, contohnya seperti ini. Terus itu kita bisa langsung remove kalau tidak jadi. Dan di sini ada blank page untuk menambah halaman kosong ya. Di sini ada page break, ini untuk memindahkan tulisan ke halaman baru. Contohnya seperti ini. Di sini bahkan ada tulisan page break. Oke, kita ke tables. Nah, di table ini kalian bisa membuat table ya. Jadi tinggal mau berapa
kolomnya ada 3 kah, mau berapa barisnya, silahkan seperti ini. Nah kalau contohnya, nah seperti ini dia. Oke, selanjutnya ada di illustration, itu ada menu pictures ya. Nah di pictures ini kita bisa menambahkan gambar ya ke dokumen dari this device ataupun dari sini stock image atau online picture. Contohnya itu seperti ini. Nah seperti ini dia. Nah di sini ada juga shapes. Shapes ini untuk menambahkan seperti bentuk-bentuk bangun ruang seperti ini. Seperti kotak, bulat lah, segitiga. Di sini ada banyak pilihan. Di sini ada banyak pilihan ya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga ada menu icons. Jadi kalian bisa milih icon. Saya di sini banyak menu icon yang bisa kalian gunakan. Terus itu ada 3D models. Terus itu ada smart art. Ini biasanya digunakan untuk membuat seperti struktur organisasi. Ya. Dan juga di sini ada chart. Jadi kalian biasanya chart ini digunakan untuk membuat diagram ataupun grafik seperti itu. Di sini kalian bisa screenshot, dan di sini ada online video, dan di sini ada links. Kita bisa menambahkan links ya. Dan juga di sini ada menu comments, jadi kita bisa menambahkan catatan di bagian dokumen ini. Nah, di sini ada menu header. Jadi header itu untuk menambahkan informasi di bagian atas atau bawah dokumen. Contoh itu seperti memberikan nomor halaman ya di dokumen. Ini juga, ini ada footer. Jadi kita bisa menambahkan informasi seperti halaman atau sebagainya. Nah, ini ada page number. Jadi melalui menu ini kita bisa memberikan halaman pada dokumen kita. Bisa top of page, bottom of page, atau itu kita juga bisa format page jadi 123 ataupun Romawi seperti ini. Juga kita bisa mengatur start dari nomor berapa. Nah, di sebelahnya ada text box. Nah, text box ini biasanya ini memudahkan kita untuk mengetik teks di mana saja dalam file kita ya. Nah, di sini ada juga jadi kita bisa nambahin teks juga, tapi lebih art ya. Dan di sini ada drop cut ya. Contohnya itu seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Nah, dia akan jadi seperti huruf depannya itu besar. Jadi seperti majalah gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada tanggal ya. Kita bisa menambahkan tanggal di sini seperti ini dengan format yang bisa Monday, Januari, dan lain sebagainya. Dan sampingnya sini ada menu equation. Nah, menu equation ini biasanya untuk menambahkan rumus matematika. Dan juga di sini ada berbagai simbol yang bisa kalian gunakan.
Nah, biasanya jika kita menambahkan gambar gitu, ada picture format. Nah, di picture format ini ada banyak menu seperti kita bisa menghapus background, kita juga bisa mengatur kecerahan gambar, gambarnya seperti apa, warnanya seperti apa, terus itu efeknya seperti apa, terus itu kayak seperti transparan seperti ini. Dan juga kita bisa mengkompres picture ya supaya file kita itu tidak terlalu besar. Nah, di sini juga ada picture border, jadi memberikan garis tepi pada gambar kita. Juga pun kita bisa memberikan picture effect seperti ngasih bayangan ataupun gimana. Nah, ini juga ada picture layout. Nah, ini ada position untuk position ya, position gitu kita gambar kita. Itu ada write text. Umpamanya ini contohnya seperti teksnya itu berada di belakangnya gambar ataupun di depannya. Oh ya, jadi sebenarnya gambarnya ini ada di belakang tulisan, terus tuh atau enggak gambar ini ada di depannya tulisan. Sini juga ada bring forward dan send backward. Ini untuk memposisikan atau memindahkan objek. Nah, untuk bring forward itu untuk memindahkan objek berada di depan objek lainnya, dan kalau ini tuh berada di belakang objek lainnya. Nah, ini ada elemen. Terus kita juga bisa mutar rotasi gambar kita ya, seperti ini. Jadi ada kita bisa crop ataupun kita bisa mengatur ukurannya. Oh ya, di menu save kalau kita menambahkan save juga ada save format. Seperti ini dia. Ini ada text box. Jadi kita bisa menambahkan teks seperti save fill, semuanya kita no fill seperti ini, ataupun save outline. Jadi tidak ada outline-nya ya. Kita juga memberikan efek, shadow, reflection, glow. Ini juga kita bisa memberikan efek di fontnya atau teksnya. Ini juga kita bisa mengatur rata dari teks kita. Ini sama juga ya, seperti mengatur position, move forward, lain-lain sebagainya. Ini ada sama ya, seperti di picture format. Oke, jadi kita lanjut ke type draw. Nah, di type draw ini kita bisa menggambar secara manual gitu. Sini ada beberapa drawing tools seperti ini, dan juga di sini disediakan ruler, jadi kita bisa menghidupkan seperti ini. Maksudnya mengaktifkannya. Ini ada format background dan lain sebagainya ya. Di sini ada drawing canvas juga. Nah, di sini ada menu design. Nah, di sini di menu desain ini berfungsi untuk mengatur format tampilan dokumen ya, seperti mengatur tema atau watermark, page color, page borders. Jadi di tema ini kita bisa mengatur tema, kita bisa memilih tema ya sesuai yang kita butuhkan. Di sini ada berbagai tema. Di sini juga ada pengaturan warna. Di sini ada pengaturan font juga. Ini juga ada pengaturan paragraph spacing juga. Dan di sini bisa ditambahkan efek. Dan ini ada set as default. Jadi untuk mengaktifkan semua yang sudah kita atur tadi. Di sini juga kita bisa memberikan watermark, contohnya seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Nah, kalau remove ya remove saja. Ini ada page color, kita bisa memberikan warna.
Di sini ada page border, kita berikan garis tepi ya di samping-samping sini biasanya. Oke, selanjutnya kita menu layout. Nah, di menu layout ini biasanya untuk mengatur kertas, ukuran margin atau sebagainya. Di sini ada margin. Ini untuk mengatur tepi kertas dengan teks dalam dokumennya. Nih. Di sini ada berbagai aturan margin, ataupun kita bisa custom margins di sini. Di sebelahnya ada orientation. Di sini kita bisa mengubah orientation dokumen menjadi landscape ataupun portrait. Bisa landscape ataupun portrait ya. Seperti ini. Ini juga ada menu size. Ini kita bisa mengatur berapa ukuran halaman ini ya. Seperti ukuran A4, A3, A5 dan lain sebagainya. Di sini ada juga menu kolom. Jadi menu kolom ini digunakan untuk membagi teks menjadi beberapa kolom. Bisa 2, 3 dan lain sebagainya. Di sini ada menu breaks. Kita bisa page ya. Di sini ada page break, ada kolom page break kolom. Jadi supaya kolom yang di kiri tidak mengganggu yang kanan. Di sini juga ada, kita bisa membagi section ya. Next page section. Jadi fitur ini digunakan untuk membagi dokumen menjadi bagian-bagian terpisah ya, seperti bagian section ini. Nah, di sini ada indent, jadi seperti yang tadi tuh menjorok. Kita bisa mengatur berapa inci di sini menjoroknya. Ya, kita bisa ngatur spasinya sebelum before-nya, kita bisa di sini diatur. Ya, ada. Oke, kita ke menu reference. Nah, di menu reference ini biasanya digunakan untuk seperti membuat daftar isi ya. Tabel F content ini biasanya digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis melalui pengaturan di heading tadi tuh. Jadi tidak perlu saya membuat manual. Dan di sini di insert caption kita bisa membuat daftar gambar secara otomatis juga di sini. Oke, dan lain sebagainya. Ini ada menu-menu. Dan di sebelahnya ada menu My Links. Nah, di menu My Links ini biasanya digunakan untuk membuat surat yang banyak gitu dengan format yang sama, tapi memiliki isi yang berbeda. Nah, kita bisa langsung mulai start My Merge. Jadi ini Microsoft Word-nya bisa terhubung dengan Microsoft Excel, semuanya database-nya ada di sana ya. Sini. Oke, selanjutnya ada menu review. Nah, di menu review ini ada di sini kita bisa memeriksa atau mengoreksi grammar atau spelling ya. Di sini detail language dan lain sebagainya. Oke, kita ke menu view. Nah, menu view juga di sini ada page view ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ada reporter, print layout, web layout, dan lain sebagainya. Nah, kalian nyadar nggak sih di sini yang nggak ada seperti penggaris gitu. Jadi kalau kalian semuanya di Microsoft Word-nya tidak ada penggaris, kalian bisa pergi ke view. Jadi di sini tinggal centang aja. Nah, akan muncul penggaris seperti ini. Nah, yang L ini disebut tab stop. Dia. Nah, ini merupakan ruler horizontal dan ini merupakan vertikal. Ini untuk memudahkan margin ya. Margin di sini ada
grid lines juga. Menu ini berfungsi untuk membantu menyelaraskan objek, mengukur, serta membuat objek simetris. Seperti ini dia. Nah, di sini ada navigation pane. Jadi di navigation pane ini memudahkan kita untuk membuka halaman atau judul gitu di dokumen tanpa perlu men-scroll halaman. Jadi kalian bisa pergi ke view dan di bagian show kalian di navigation pane-nya tinggal centang saja, ataupun ada shortcutnya Ctrl F seperti ini. Seperti ini ya. Nah, juga di sini ada menu help. Di menu help ini itu seperti supaya kita butuh bantuan gitu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat menggunakan Microsoft Word, atau juga kita butuh panduan atau informasi atau yang lainnya, juga kita bisa ke menu help ya. Kita bisa ke menu help. Oke, dan juga kita akan belajar cara itu ya, menyimpan dokumen pekerjaannya. Jadi kalian bisa pergi ke file, terus tuh klik save atau save as, ataupun kalian bisa menggunakan shortcut Ctrl save. Nah, save, kita save, save. Nah, kalian bisa menaruhnya di mana aja ya, disk C atau lain sebagainya. Nah, jenis file atau extensions file yang dihasilkan oleh Microsoft Word itu biasanya docs. Nah, saat kalian menyimpan file melalui Microsoft Word, kalian bisa menyimpan jadi PDF juga bisa langsung, ataupun nih ada banyak pilihan. Jadi kalian bisa menyimpan PDF atau docs. Tapi jenis file yang dihasilkan Microsoft Word itu biasanya docs. Docs-nya. Jadi kita bisa klik save di sini. Nah, untuk menutup Microsoft Word, kalian bisa klik tanda silang di sini seperti ini, ataupun ya kalian bisa close saja. Baik, sekian dari video saya tentang cara membuka dan menutup Microsoft Word, dan juga cara menyimpan ya dokumen dan jenis file yang dihasilkan oleh Microsoft Word juga. Itu menjelaskan bagian-bagian Microsoft Word, dan juga tadi saya juga menjelaskan cara munculkan ruler dan navigation pane. Jadi semoga video ini dapat membantu kalian semua. Maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.